Nih, ini YouTuber saya ini.
ibu-ibu bisa kita mulai ya, bapak-bapak ya. Mungkin saya ada sedikit pantun. Mungkin yang di luar bisa langsung bisa menempatkan diri, mengambil posisi. Karena pengajian pada pagi hari ini akan segera kita laksanakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasolihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sofri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang kami hormati, mungkin kalau yang biasa datang pengajian ada pemandangan yang sedikit beda ya Ibu ya. Di sini di sebelah kanan saya hadir Bapak yang ganteng yang insya Allah akan bersama-sama dengan kita semua untuk melaksanakan agenda rutin pengajian majelis taklim kaum ibu Masjid Raya Villa Indah. Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama, pada pagi hari ini hari Minggu atau Ahad bertepatan di tanggal 25 Januari 2026. Insya Allah kita akan bersama-sama mengambil tema Ramadan Bulan Tarbiyah, waktu terbaik memperbaiki diri. Yang mana pada pagi hari ini jamaah sangat-sangat luar biasa, karena hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Muhammad Nur Maulana, atau yang biasa kita memanggilnya Pak Ustaz Maulana. Dengan slogan apa Bapak Ibu? Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Laina dari DPRD Kota Tangerang Selatan dan sekaligus merupakan Ketua DPC PKB Tangerang Selatan. Yang kami hormati Ibu RW, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Masjid Raya Villa Indah Persada, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak sebentar, mungkin di atas masih ada, kita masih punya space. Mohon untuk koordinator yang jamaah bisa diarahkan apabila memang sudah tidak ada Bapak Ustaz Zakasi. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Raya Villa Indah Persada Bapak Anwar, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim kaum ibu Ibu Ustazah Ina, dan tentunya Bapak Ibu Ketua RT dari 01, 02, 05, 06, 07, 08 yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, dan tentunya seluruh jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Raya Villa Indah Persada. Dan yang pasti pada pagi hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita jamaah dari Iman. Ada yang hadir Ibu? Alhamdulillah. Dari At-Taqwa ada yang hadir Ibu? Dan juga tentunya adalah jamaah dari Kontrol, dan tentunya dari Sawangan, dan Bapak Ibu yang berada di sekitar Masjid Raya Villa Indah Persada yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik hadirin yang kami hormati, tentunya
seluruh nikmat pada kita sekalian, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yang mana pada pagi hari ini kita bersama-sama melaksanakan pengajian rutin Majelis Taklim kaum ibu masjid Raya bersama dengan tema Ramadan bulan Tarbiyah, waktu terbaik yang terbaik ini. Tak lupa marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankan saya Ratna selaku pembawa acara atau pemandu acara pada pagi hari ini untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sebagai rangkaian acara selanjutnya adalah sambutan dan melangkah agenda selanjutnya adalah tausiah, ada tanya jawab, doa penutup, dan apabila nanti memungkinkan kita akan bersama-sama melaksanakan sesi foto dengan Pak Ustadz Maulana. Namun mungkin akan bergelombang atau saya bagi beberapa kelompok. Baik hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini dengan sebentar saja kita menundukkan kepala kita, menghadapkan tangan kita bermunajat kepada Sang Ilahi Robi, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kita akan bersama-sama akan membaca surat Al-Fatihah. Allah hadirin yang dibarakati sekalian. Al-Fatihah. Baik, untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan pagi hari ini akan dibacakan oleh Ibu Yusuf dengan sari tilawah Ibu Fani, yaitu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Kepada yang terhormat Ibu Yusuf dan Ibu Fani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas seorang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Ustadz yang kita nanti-nanti. Selamat datang Pak Ustadz Maulana. Iya. Saya pinjam slogannya sebentar ya Pak. Biasanya Pak. Jamaah, jamaah. Saya kurang ini Bu, fasih ya kalau menirukan karena memang bukan aslinya. Jadi nanti Pak Ustadz sendiri yang akan menyapa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Tapi tentunya saya mohon izin sebentar Pak Ustadz, saya lanjutkan sebentar untuk sambutan. Boleh. Untuk selanjutnya adalah kita akan bersama-sama sebelum kita melaksanakan atau menyampaikan tausiah adalah sambutan dari Ibu Ketua Majelis Taklim kaum Ibu Masjid Raya Firman Ibn Persada yang mana akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Indah. Kepada yang terhormat Ibu Ustazah Indah, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Nur Maulana, jamaah, oh jamaah. Mirip tapi belum ya? Ya. Dan yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Raya Villa Inti Persada, Ustadz Jarkasi A, dan yang saya hormati Ketua DKM yang diketuai oleh Bapak Akrom, yang saya hormati tamu kita pada saat ini yang alhamdulillah beliau menyempatkan diri bersama kita, Ibu Mutmainah, Masya Allah ya Bu, ini adalah Ketua DPR, anggota DPRD Tangsel yang insya Allah selalu berusaha untuk mensejahterakan dengan memperjuangkannya di DPRD. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu Ibu. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua RW, Ibu Ketua RT dari RT 1 sampai RT 5, Ibu Ketua Majelis RT 6, sorry. RT 1 sampai RT 8. Ibu Ketua Majelis Taklim sekitar Masjid Raya Villa Inti Persada dan seluruh jamaah kaum ibu di sekitar Majelis Taklim sekitar Masjid Raya Villa Inti Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di masjid kami yang mudah-mudahan ini akan menjalin silaturahmi yang erat antar kita, antar kaum ibu, dan insya Allah akan selalu menjalin kerjasama yang baik ya Bu, seperti kehadiran ustadz-ustadz kita yang Masya Allah, ustadz dan ustazah kita yang Masya Allah bisa memberikan kita penerangan tolabul ilmu bersama. Selamat datang kepada Bapak Lurah. Silakan Pak. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara pengajian rutin bulanan di Masjid Villa Inti Persada ini bisa senantiasa memberikan pencerahan terhadap hati kita, pencerahan terhadap pikir kita, dan pencerahan terhadap seluruh aktivitas kita dalam berislam. Insya Allah ya Bu ya. Ibu-ibu, karena ini datang dari berbagai tempat, saya tidak bisa mengabsen secara seperti biasanya. Mudah-mudahan ini selalu menjadi ajang silaturahmi yang terbaik buat kita semua. Hari ini pengajian kita sangat spesial karena kita mengundang Ustadz Maulana untuk hadir bersama kita di sini memberikan tausiahnya. Ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan ini, bersusah payah, kerja keras, akhirnya bisa menjalankan semua tugas-tugasnya sampai akhirnya pada saat hari ini. Pengumuman tidak secara spesifik ya, karena kita akan mendengarkan tausiah Ustadz. Hanya ibu-ibu untuk jamaah majelis taklim, banyak acara-acara di bulan Ramadan yang insya Allah dapat kita ikuti. Yang utama besok tanggal 8 ada Tarhib Ramadan yang mudah-mudahan bisa diikuti ibu-ibu semua. Kita nanti pawai. Lalu untuk anak-anak menyemangati mereka untuk bisa mengikuti kegiatan Ramadan. Kita akan ada dongeng buat anak-anak, ya Bu ya. Kemudian nanti ada diskusi saban juga, silakan ibu-ibu hadir. Insya Allah mungkin tanggal 15, ya.
Insya Allah untuk hari ini adalah penutupan pengajian kita. Jadi insya Allah kita bertemu di bulan Syawal yang akan datang. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita bisa beribadah secara maksimal dan mendapatkan ridho serta limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ada door prize, tapi nanti monggo bisa dilihat di kotak snack masing-masing. Tidak banyak yang kita siapkan, tapi nanti akan bisa diambil di depan pada saat Bapak Ibu sekalian akan pulang atau usainya acara pengajian pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda selanjutnya adalah merupakan agenda inti yang dimana kita akan bersama-sama melaksanakan atau mendengarkan tausiah dari Ustaz Maulana. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Maulana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Barang siapa yang bergembira datangnya Ramadan, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Berikan suasana kegembiraan karena datangnya Ramadan. Kita ini berkata marhaban, apa artinya? Selamat datang. Kenapa marhaban? Kenapa marhaban? Kenapa bukan ahlan wa sahlan? Sama-sama selamat datang. Pas lewat itu ibu, baru datang dia. Padahal ibu tidak tahu kalau lewat situ tidak dapat kue. Tapi ibu tidak peduli. Yang penting kuenya yang datang. Jemaah, kenapa marhaban? Kenapa bukan ahlan wa sahlan? Ahlan wa sahlan begini. Anda lihat balon-balon begini. Selamat datang. Tapi kalau marhaban gini. Kalau marhaban menyambut, kusambut. Iya. Nabi itu menyambut Ramadan dari bulan Rabiul Awal. 6 bulan sebelum Ramadan. Dan bekasnya Ramadan dari Syawal sampai Jumadil Tsani 6 bulan. 6 bulan sebelum, 6 bulan sesudah, 2, 3. Wah, dapat door prize tuh. 2, 3. Bu, Mengandung ya, mengandung tuh. hari ini penutupan pengajiannya. Bukan berarti ibu tidak ngaji lagi. Tulis. 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 Tulis di handphone. Tulis. Tulis di handphone.
Manfaat pengajian ada 5. Tulis. Mungkin ada yang pernah dengar ceramah saya ini. Tidak apa-apa saya ulang. Karena jangan sampai ada yang berdengar. Karena rugi orang yang tidak ikut pengajian. Pengajian itu beda dengan tausiah. Tidak sama. Pengajian beda dengan tausiah, beda dengan khutbah. Khutbah 10 menit, paling lama 15, tak boleh lama. Kalau bisa khutbah 10 menit aja. Saya kalau khutbah 10 menit, karena khutbah itu lamanya, durasinya hanya 2 rakaat sholat. Karena kata Nabi, pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Salat duhur berapa rakaat? Salat Jumat? 2-nya mana? Khutbah. Jadi tetap 4 rakaat. Maka tidak boleh panjang khutbah. Kalau saya duduk dengar orang khutbah kelamaan, tidak paham ini. Boleh sebenarnya. Lama pengajian. Kalau khutbah nggak boleh. Apalagi khutbah Idul Fitri, nggak boleh lama itu. Karena khutbah Idul Fitri anak bayi pun dibawa. Anak bayi, wanita halangan pun datang. Nenek-nenek pakai tongkat datang semua. Karena Idul Fitri itu Allah lagi banggakan hambanya. Semua malaikat pada turun jadi saksi. Semua diusap oleh malaikat. Jadi sebaiknya bayi pun dibawa, bayi merah dibawa. Wanita halangan datang, makanya lapangan dibuka. Tidak cukup kalau masjid, karena tidak boleh ada yang tinggal di rumah. Ke masjid semua, ke lapangan semua. Walaupun tidak sholat, hanya duduk dengar khutbah. Makanya pembaca khutbah jangan lama. Kapan baca khutbah lama, maka dia yang kepanasan. Jamaah, pintar dia. Pintar dia. Pintar dia. Pokoknya dia masuk surga bersama kacamatanya. Baru kali ini ada lewat jendela. Saya kira orang daftar sekolah lewat jendela doang yang ada. Jamaah, dengerin. Kalau khutbah Idul Adha lebih pendek lagi, setengah daripada khutbah Idul Fitri. Nggak boleh. Karena ada ibadah setelahnya. Kalau khutbah Idul Fitri boleh diperlambat. Jam 7 baru mulai, boleh. Tapi kalau Idul Adha setengah 7 mulai. Kenapa ada zakat fitrah? Karena kapan khutbah naik? Saya kalau khutbah Idul Fitri tidak mau naik. Sebelum minta diumumin dulu. Siapa yang belum keluar zakat fitrahnya? Kalau sudah ACC semua, baru saya naik. Karena kapan hatib naik, tertutup zakat fitrah. Kebetulan waktu itu saya kayak ngambek deh, gak mau naik saya. Panitia Ustaz naik enggak, umumin dulu. Siapa yang belum keluar zakat fitrahnya? Kata mereka, gak usah Ustaz, udah pasti. Langsung saya ambil mic. Siapa yang belum keluar zakat fitrahnya? Udah semua. Saya ulang ya. Siapa yang belum keluar zakat fitrahnya? Terakhir ya. Kalau saya naik tertutup zakat fitrah, satu orang angkat tangan. Panik satu masjid. Sini. Berdiri sini. Kalau kamu tidak bisa keluarin, saya bayarin. Terkatung-katung ibadah Ramadanmu itu. Dia bilang, ada kok Ustaz.
Zakat fitrahnya ibu saya dan saudara saya 3. Cuma saya belum store. Saya curi. Dia mau pakai untuk lebaran. Langsung saya bilang, terima. Udah diterima, baru saya naik. Semua gempar di masjid itu. Baru kali ini kejadian. Sebenarnya itu aturannya. Umumin dulu. Karena ada ibadah sebelumnya. Kalau Idul Adha, percepat, jangan lama. Karena ada kurban. Kalau khutbah Idul Fitri 15 menit, maka khutbah Idul Adha cuma 7 menit. Jangan lama. Nggak boleh lama. Apalagi khutbah nikah, jangan kelamaan. Orang sudah kebelet. Jangan lama. Pengajian itu mengolah jiwa. Pakai kursi Ustaz. Pengajian itu mengolah Kebajikan, kan? jiwa. 1, 2, 3. Apal. 1, 2, 3. Oh gitu. Bu tahu nggak? Tahu nggak? Badan kita ada 2. Raga, jiwa. Kalau raga diolah, namanya olahraga. Kalau raga diolah, namanya. Kalau jiwa yang diolah, pengajian. Orang yang tidak olahraga kemungkinan sakit. Sakit raganya, sakit badannya. Tapi orang yang malas pengajian sakit jiwa. Sakit jiwa. Pernah lihat orang bertengkar, suami istri, saudara dengan saudara, tetangga sama tetangga, itu kemungkinan besar jarang ikut pengajian. Nggak pernah pengajian. Nggak pernah pengajian. Makanya pengajian itu ada 5 mazhabnya. Maaf ya Bu, suara saya agak. Soalnya semalam belum tidur. Selesai jam 1, jam 2 baru sampai di rumah makan, sekaligus sahur. Jam 3 sudah dijemput pengajian subuh tadi. Dari situ ke sini lagi. Makanya saya tadi untung ada ruangan. Saya bisa baring dulu sejenak supaya suara bisa keluar. Ini ntar lagi tidur lagi nih. Mau ke Jakarta Utara. Pengajiannya jam 10. Apa? Nanti jam 10 pasti tinggalin. Supaya sampai di sana jam 11. Karena kan nama pengajian jam 10 pasti baru datang lagi jam 10. Kayak ibu yang tadi lewat. Emang daripada saya datang duluan, mending saya lama-lamain di sini. Betul. Kita mulai ceramahnya ya. Oh belum ceramah ini. Baik, Palura, sini. Foto. Bagus badannya Palura. Saya cemburu lihatnya. Bagus. Ya itu baik. Aduh bisa aja.
Kesempatannya ada. Tidak boleh orang tidak punya pengajian. Maaf. Kalau tidak punya pengajian berarti tidak punya guru. Orang tidak punya guru, setan gurunya. Agama tidak boleh dipelajari sendiri. Itulah biasa orang belajar sendiri agama salah paham. Menjadilah dia Lia Eden. Lia Eden tukang rias, penata bunga. Belajar agama sendiri, mengaku dirinya Jibril. Gimana tuh? Karena setan gurunya. Siapa yang tidak punya ustadz, tidak punya ustazah, tidak punya pembimbing, tidak boleh orang tidak punya pembimbing. Kita punya ustadz. Saya punya guru. Gak mau saya. Harus ada mursyid, ada guru kita. Harus ada tarika. Tarika itu jalan. Syariat tidak cukup. Harus, tidak boleh belajar agama Islam lewat HP. Boleh aja, tapi tetap ada guru. Sekarang saya bisa dengar ceramah lewat HP. Beda pengajian lewat HP sama orangnya langsung. Kalau ibu dengar ceramah lewat HP, kemungkinan ibu tidak pakai jilbab sambil tiduran. Gak ada adabnya. Saya tidak larang, bagus saya sendiri dengar ceramah lewat HP. Senang saya. Jemaah. Beda bu. Ibu nonton Ustadz Maulana sekarang beda sama kalau di TV. Saya yakin saya ceramah di TV, ibu mau masak nyapu. Ibu lagi masak. Tataplah wajah guru, karena wujud guru itu pernah melihat wajah guru. Gurunya pernah melihat wajah gurunya. Gurunya pernah melihat wajah gurunya. Gurunya pernah melihat wajah gurunya. Gurunya pernah melihat sahabat Nabi. Sahabat Nabi pernah melihat Nabi. Sentuhlah tangan ustadz, karena di situ ada berkah. Berkah ada dua, berkah ilmu, berkah orang. Karena tangannya ustadz itu pernah pegang tangan gurunya, tangan gurunya pernah tangan gurunya, gurunya pernah tangan gurunya pernah sentuh tangan sahabat Nabi, sahabat Nabi pernah sentuh Nabi. Harus bersanad, tidak boleh kecuk. Nah sudah ustadz, nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau orang belajar instan langsung jadi ustaz, nggak ada adabnya. Orang disuruh masuk neraka. Tapi kalau pesantren enak itu, tinggi akhlaknya. Kelihatan itu orang yang datang pengajian, yang rajin pengajian, lihat mata kakinya. Kalau hitam berarti rajin datang pengajian. Mata kaki di sini berarti suka duduk bersila. Kalau kecuali kalau memang kapalan. Tulis ada 5 manfaat pengajian. Nggak boleh orang tidak pengajian. Ibu ada berapa majelisnya? Ada berapa ya? 6. Bagus. Ada 6. Bu, kalau perlu banyakin pengajian supaya seragam kita banyak. Bu, kalau perlu jangan datang pengajian sendiri. Bawa saudara, bawa ibu, bawa orang tua, bawa saudara, bawa anak. Supaya beseknya banyak. Satu,
Manfaat bermajelis, usahakan cari pengajian. Ramadan cari kajian. Di TV cari jadwal pengajian ceramah. Belajar terus. 1. Tulis. Jalan ke surga. Jalan Bu, mau masuk surga Mati dulu. harus ada yang nuntun. Majelis itu taman-taman surga. Orang rebutan pakai nusuk untuk masuk ke raudah. Antri. Ini taman surga, Bu. Taman makanya bawa anak. Kena lagi. Taman tidak mungkin orang bisa masuk surga kalau Allah mengendaki satu daerah itu aman. Allah datangkan ustadz atau ustadzah buatin dia pengajian. Ada ustadzah baru datang situ, dia bikin pengajian. Jangan marah, memang Allah yang suruh itu. Hidayah itu datang dengan Allah gerakkan kita untuk mengetahui ilmu agama. Gak kalah sama artis. Mic-nya diturunin. 2. Iya. Manfaat bermajelis memberi ketenangan. Berarti dia tidak ada pengajiannya. Nggak tenang. Mau tenang? Mau tenang? Ikut pengajian. Ikut pengajian itu ala bisikir wa tatmainnul qulub. Dengan zikir mengingat Allah hati jadi tenang. Bu, enak nggak kalau punya pengajian? Enak. RW, RT, warga ada pengajian, itu hidup suasana. Masjid, ada majelis taklimnya masjid, itu bagus. Hidup masjid itu. Kalau nggak ada pengajian, kosong masjid itu. Coba Bu, kalau nggak ada pengajian, ibu ada kematian, siapa yang datang? Bu, mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Lama ya? Digiring. Undang ibu-ibu 40 orang. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri Yasin. bareng-bareng Asinan. zikir sendiri tahlil. Bareng-bareng tahlilan. Hatam sendiri bareng-bareng kalau ada jenazah, ada orang meninggal, daripada ibu nangis gak karuan, hatamkan Quran di jenazah itu sebelum dikuburkan. Mau nggak orang meninggal itu didoakan 70.000 malaikat? Mau orang jenazah itu didoakan 70.000 malaikat? Mau? Hatamin Quran. Aduh, nggak dikubur-kubur dong.
Gampang. Undang ibu-ibu 60 orang. 1 juz 2 orang. Jangan 1 juz 1 orang. 1 juz berdua. Yang satu dibaca setengahnya, yang satu. Jadi mereka semangat. Kalau 1 juz 1 orang, orang rebutan juz 30. Saya. Coba. Kalau kita hatam Al-Quran 30 juz, saya yang 30 ya. Atau juz 1 lebih bagus. Bagiin aja. Tapi berdua. Jadi mereka berdua ngaji. Jadi rebut cepat-cepatan. Ayo cepat. Baru dibuka lagi, berdua lagi. Enak itu, semangat. Alhamdulillah. Dengerin. Tenang. Kita terarah hidup ini. Dengar hadis-hadis Nabi. 3. Manfaat pengajian. Bu, kalau saya tidak begini, ngantuk saya. Saya belum tidur. Pantesan. Tadi jam 3 subuh berangkat ke Tangerang. Lumayan. 3:30 berangkat, 3:30 dapat 1 jam. Tadi dari sana ke sini cuma setengah jam. Dapat setengah jam. Tambah lagi tadi di ruangan situ. Paksain tidur. Supaya suara keluar. Seandainya bisa tidak tidur, saya tidak tidur. Tapi nggak bisa, suara. Kalau orang tidak tidur, suaranya hilang. Masa saya ceramah, suara burung-burung. Suara burung-burung. Yang ketiga, manfaat pengajian. Menegakkan agama. Tegak agama kita. Tegak agama kita. Tegak agama. Ada yang mau menghancurkan negara kita? Nggak bisa. Karena ada majelis. Bu, 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 bu. Ada orang mau bawa aliran sesat, paham sesat, nggak bisa. Selama ada majelis-majelis di Indonesia, tidak akan mungkin datang sekte-sekte dan sebagainya. Ada NU, ada Muhammadiyah. NU Muhammadiyah punya majelis di mana-mana. Pengajian Permata, pengajian BKMT, banyak. Pengajian kelurahan. Nengok ke sini. Saya curiga Pak Lurah sama Bu Lurah, Pak Lur dan Bu Lur habis ini mau pergi melayat. Enggak kan? Atau dari melayat baru ke sini. Kenapa sih? Bisa aja nyari-nyari ya. Itu identik Nyari dengan bahan. melayat. Nggak boleh. Saya seandainya saya mau baju hitam lebih suka saya. Cuma saya kan gimana ya? Baju Trans TV kan isi aku warna-warni. Nggak boleh aku nggak pakai. Bu, Bu, saya setiap Kamis dikasih Trans TV 8 baju. Hari Senin dikembalikan. Bu, warna itu doa. Karena doa itu ada 3. Ucapan, perbuatan, isyarat. Nasi tumpeng, doa itu. Itu isyarat. Isyarat. Tawaf, gerakan.
Isyarat. Ucapan doa. Kullu kalam ad-doa. Makanya jangan sembarang ngomong. Diam. Karena kapan keluar catat malaikat. Semua yang di hati, malaikat tidak berhak untuk catat. Contoh, kita benci orang tapi dalam hati. Cuma di hati, itu nggak dicatat. Tapi kapan keluar, baru dicatat. Bu, 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 dengerin. Hati-hati loh. Makanya sholat itu kumpulan doa. Makanya sesudah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, usap aja. Karena kita habis berdoa. Kita berdoa. Salat. Karena salat itu doa. Jamaah, dengerin. Dengerin. Warna hitam artinya khusyuk. Ka'bah khusyuk. Putih, suci. Bukan kain kapan, suci. 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 Biru, luas. Luas. Hijau, menghidupkan. Orange, menghilangkan stres. Orang kalau baju orange, ini mata terbuka. Makanya narapidana warna orange. KPK. Iya, kenapa? Supaya narapidana itu tidak ada niat untuk bunuh diri. Semangat. Coklat warna sabar, warna tanah. Hijau menghidupkan. Kuning tanda syukur. Menguning tanda syukur. Tidak ada warna jelek. Pink cinta. Ungu cinta sejati. Janda. Abu-abu tanda bersahaja. Merah semangat. Semangat. Biru luas. Tarakota. Iya, bilang saja itu orange itu. Warna narapidana. Lampung, warna orange kan? Supaya tidak stres orang di laut kalau pakai pelampung. Itu. Mau tidak stres? Pakai Shopee. Orange. Warna kuning, warna syukur. Nasi kuning, nasi tumpeng. Nasi tumpeng itu tanda syukur. Nasi kuning, nasi yang tidak pernah munafik. Masuknya kuning, keluarnya kuning. Jamaah, dengerin. 4. Jangan berhenti pengajian, Bu. Memang ditutup pengajian, Ibu tetap bikin pengajian. Iya, ngaji sendiri. Ngaji hataman. Hataman. Bu, jangan berhenti ngaji. Makanya Islam Tinda itu di Trans TV kontraknya 30 tahun. Belum lahir ini anak ini. Udah 15 tahun itu Islam Tinda. Dari tahun 2010. Gak boleh mati dong. Saya masih ada 15 tahun lagi di sini. Gak boleh mati duluan. Mana umur saya sudah 51. Tambah 15. 66. Masih muda. Bisa jadi saya umur 70 saya di situ. Ya enggak.
Bapak berapa? 75 loh. Kayak 74. Namanya jamin. Karena dia dijamin. Jamaah, dengerin. 4. Pahala sholat. Orang yang ikut pengajian, buku catatan amal kanannya ini bertuliskan sholat. Tadi kita dengar Quran, dibacain. Tahu nggak Bu? Itu pahalanya bagaikan sholat 100 rakaat. Dengar ceramah, pahalanya 1 gunung. Lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Orang datang pengajian, dia salat di rumahnya. Kalau salat 1000 kali masih lebih bagus gitu. Pengajian 2, 3. Pengajian mengolah jiwa. Mengatur jiwa kita ini supaya mengikuti jalan yang benar. Tidak boleh orang berhenti sholat. Tidak boleh masuk masjid kalau halangan haid. Tapi kalau dia niat pengajian boleh. Dengerin Bu. Tidak boleh masuk masjid kalau halangan. Tapi kalau niat untuk menuntut ilmu boleh. Saking pentingnya ilmu itu. Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Makanya kotak amalnya warnanya pink. Karena ini tanda cinta. Cinta sama pengajian. Bu, kita mulai ceramahnya. Nggak boleh berhenti salat. Bu, salat itu bukan dilakukan, tapi mendirikan. 2, 3. Mendirikan, bukan melakukan. Didirikan. Makanya tidak boleh orang berhenti sholat. Assalamualaikum warahmatullahi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi kiri. Berapa salamnya? Salam ke kanan. Salam ke kiri. 2, 3. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Coba diulang. Salam ke kanan. Salam ke kiri. Berapa salamnya? 2. Kenapa 2? Dengerin. Kenapa 2? Karena dalam hidup ini 2 salam. Dengerin. Pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kan? Namanya salam pembuka. Salam penutup. 2, 3. Salam pembuka. Salam penutup. Yang di kanan itu salam pembuka. Salam. Yang di kiri salam penutup. Yang di kanan kita salat duhur. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat asar. Membuka salat berikutnya. Yang di kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat duhurku. Jangan tutup salat duhur sebelum menyambut salat berikutnya. Ulangi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat duhurku. Kata Allah, malaikat jagain ambaku. Dia ada rencana salat asar. Nanti asar gini lagi. Selamat datang wahai salat
maghrib, saya tutup salat asar. Nanti maghrib lagi, selamat datang salat isya, saya tutup salat maghribku. Nanti isya lagi, selamat datang wahai salat subuh, saya tutup salat isyaku. Dan insya Allah kita selalu ada rencana mau ibadah, mau ibadah, mau ibadah, mau ibadah. Selesai umroh, kita tahu wadah. Apa artinya? Saya mau datang lagi. Kita mau tinggalkan Madinah, pamit dulu sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya pergi dulu, nanti saya balik lagi. Tak wadah, saya tinggalkan kamu Ka'bah. Insya Allah saya akan datang lagi. Harus gitu. Bu, bu, salat kan 3 hukum di dalam. 3 rukun bacaan, rukun gerakan, rukun dan hati. 2, 3. Rukun bacaan, rukun gerakan, rukun dan hati. Gerakannya anak TK. salam, bacaannya salam, gerakannya noleh. Hatinya itu tadi, selamat datang. Jangan dikosongin Bu. Selama ini, Assalamualaikum. Bu, usahakan baca di hati. Aku mau semua sholat berikutnya. Tanamkan itu. Bu, maaf ya. Tapi jangan karena sudah tahu ilmunya, aku udah tahu ilmunya. Pas sholat jangan disuarakan, cuma di hati. Nanti tiba-tiba selamat datang. Jangan di hati. Coba sesudah salam apa yang dilakukan? Ayo. Usap. Coba tangannya. Simpang ke dahi. Simpang ke dahi. Gerakannya ini. Turun dari dahi ke dada. Melewati wajah. Ulangi. Bacanya. Astagfirullah. Bacanya Astagfirullahaladzim. Ulangi. Astagfirullah. Ustaz ngapain astagfirullah? Bukannya kita sholat. Kan kita tidak berbuat dosa. Jangan sampai waktu sholat pikiranmu kemana-mana, hatimu kemana-mana. Bu. Nanti setelah sholat baca lagi 3/3 kali. Astagfirullahaladzim. Kenapa 3/3 kali? Karena ada 3. Bu, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku jikalau bacaanku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku jikalau gerakanku tidak sempurna. Astagfirullahaladzim. Ampuni aku jikalau aku tidak usyuk. Itu. Bu, sekarang coba. Berarti baru 2 hukum di situ. Hukum gerakan, hukum bacaan. Hukum hatinya apa? Coba ikut. Tahan dulu. Ikutin. Astagfirullahaladzim. Tahan. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Mulut berkata istighfar, tangan bergerak, tapi hati berkata, ya Allah, hilangkan susahku. Susahnya di sini. Hilangkan susahku dan dukaku. Susahnya di mana? Di sini. Dukanya di mana? Di sini. Di sini. Ulangi. Susahnya di mana? Dukanya? Sakitnya tuh? Susah, duka. Susah, duka.
Susahnya di mana? Dukanya di mana? Tapi melewati wajah. Karena susah dan duka tidak terlihat. Tapi akan nampak di wajah. Oh, lagi ada masalah itu. Coba. Pasti tanggal baru. Kalau ini pertengahan bulan. Kalau ini gajian. Salatullah pertengahan bulan. Pasti akhir bulan. Bu, awal bulan sari laut makanannya, pertengahan bulan sari mie makanannya, akhir bulan saridon. Allah sakit. Bu, dengerin. 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 Patutnya bikinin panggung nanti nih. Yang terakhir. Sebelum saya mulai ceramahnya. Ibu nggak sadar. Asik aja. Makanya nyatet. Mana ibu itu habis pipis lagi. Karena cara jalannya begini. Dengerin. Dengerin. Bu, manfaat pengajian yang kelima. Membuat awet. Tulis dulu. Membuat awet. Awet ibadahnya. Awet muda, awet muda. Ibu datang nenek-nenek ke sini, pulang nenek-nenek itu. Mungkin membuat awet ibadahnya. Kalau ibu rajin pengajian, insya Allah ngajinya lancar. Awet. Ibu rajin duha, datang pengajian, rajin salat duha. Kan gitu. Kebayang gak? Gara-gara pengajian udah tahu kan? Salam. Ternyata ada maknanya. Ini baru satu gerakan loh Bu. Belum takbir. Apa maknanya? Makanya bulan depan saya datang lagi. Mana pengajiannya udah ditutup. Udah datang. Belum berdiri, belum ruku, belum sujud, belum duduk. Semua punya makna. Enggak ada gerakan tanpa makna. Illallah. Ada maknanya. Berapa kali kita tahiyat? 9. Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. berapa semua? 9. Kenapa 9? Karena 9 lubang kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup. Dua lagi.
Mau cari yang dua? Tanya yang ibu yang lewat. Satu, udah ya Bu? Saya sudah ditunggu Baby Z. Dia lagi pengajian di rumahnya. Jam 10, saya di WA. Tulis. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Aduh. Ibu teriak-teriak, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Marhaban Ramadan. Kata Ramadan, lah, saya tidak mau datang padamu. Sama, orang yang tidak mau ke masjid padahal rumahnya dekat. Bukan dia yang tidak mau ke masjid, masjid yang menolak dia. Orang Islam tidak ke tanah suci. Bukan kau yang tidak mau, kau yang tidak diundang Allah sebagai tamunya. Kita harus rencana. Per 5 tahun harus ke tanah suci. Ibu harus berangkat ke tanah suci per 5 tahun. Ibadah harian namanya salat fardu. Ibadah mingguan namanya puasa Senin Kamis. Ibadah bulanan Yaumul Bid. Ibadah tahunan puasa Ramadan. Ibadah per 5 tahun ke tanah suci. Tahun berapa ke tanah suci? 2015. Udah 10 tahun. Apa harusnya berangkat? Kemana aja? Pak Lurah, tahun berapa terakhir berangkat? 2025. Sombong. Masih ada oleh-oleh. Kan 2025. 1 tahun yang lalu. 2030 paling lambat. Kalau perlu tiap tahun. Saya ini alhamdulillah baru 21 kali ke tanah suci. Lima kali haji, 16 kali umroh, dan itu gratis. Kenapa? Orang undang saya semua ke tanah suci tiap bulan. Ada yang undang aja. Cuma kan saya tidak bisa tinggalin Trans TV. Cuma disingkat 3 kali ke tanah suci aja. Sekali haji, 2 kali umroh. Tiap tahun izinnya. Karena saya tidak boleh tinggalkan Islam Tindak. Makanya waktu banyak ustaz datang ke Islam Tindak, saya dikira marah. Enggak, saya cuma senang. Orang tanya, ustaz tidak marah? Ustaz didatangi ustaz-ustaz lain bergabung di Islam Tindak. Ustaz nggak ngambek, nggak marah, enggak. Ngapain mau marah? Malah saya senang supaya ada yang jagain saya pergi umroh. Iya. Mama Dede, nggak ada ustaz lain datang ke majelisnya. Sendirian doang nggak ada. Saya, malah saya welcome. Ayo masuk, ayo gabung. Yang mau, supaya saya bisa izin. Dia tahu jelas. Jamaah, dengerin. Mau berangkat umrah per 5 tahun? Caranya, dengerin. Simpan 20.000 setiap hari. Sehari 20.000. Sebulan 600.000. Sehari 20.000 kali 30 hari 600.000. Setahun 7.200.000. 600 kali 12 7,2.
7,2 kali 5 36 juta. Pas. Ya simpanlah 20.000 uang rokoknya. Simpanlah 20.000 uang seblaknya. Bu, tiap dikasih uang suami, sisipkan 600.000. Ini sisipkan 600.000. Pertanyaannya, 20.000 satu hari. Ini dapat dari mana? Ada aja jalannya. Ada. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Tahu nggak, Bu? Saya tuh bersyukurnya. Semua haji aja banyak yang ngajakin. Kemarin datang lagi, mau saya kasih aja Ustaz. Berebutan umroh. Alhamdulillah. Saya harus lihat Trans TV. Karena saya harus izin. Bu, lihatkan saya di tanah suci. Ibu kaget. Belum ngomong. Karena saya ke masjid cuma 3 kali. Orang 5 kali sampai 7 kali. Tahajud, duha, salat 5 waktu. Saya cuma 3 kali. Saya cuma 3 kali. Tahajud berangkat jam 2. Tinggallah sampai suruh. Tahajud, subuh, suruh, pulang. Nanti aku berangkat lagi jam 10. Untuk duha. Lanjut duhur. Pulang. Nanti berangkat lagi asar. Tinggallah saya sampai isya. Jadi cuma 3 kali. Orang banyak capek, dulu lelah karena subuh, duhur, asar, pulang-pulang. Belum antrinya lift, nyebrangnya, kan bikin capek itu. Kebayang nggak? Saya duha, tahajud jam 2 sampai jam 7, baru saya pulang. 5 jam, saya bisa dapat 2 juz ngaji. Pergi duha jam 10, pulang jam 1, 3 jam. Lumayan, saya dapat 1 juz ngaji. Sudah berapa itu? 3 juz. Datang asar, maghrib, isya. Kan tidak ada salat sunat asar. Ya saya ngaji 2 juz. Berapa semua? 5 juz. 6 hari di Madinah, hatam. 6 kali 5, 30. Daripada saya menghabiskan waktu untuk jalan. Ini saya ngaji. Kalau saya berangkat umrah, Bu, maaf. Di Mekah 7 kali umroh. Orang cuma sekali, 2 kali, 3 kali, saya 7. Kenapa saya kejar 7? Siapa yang umroh 7 kali, nilainya 1 kali haji. Dari Madinah ke Mekah, ambil 1 kali. Udah makan, istirahat, berangkat lagi. Saya mau nanya, siapa jamaah yang mau ikut umrah bareng aku? Saya Ustaz, ayo berangkat lagi, pergi ambil nikah. Sehari saya bisa 3 kali. Pagi, siang, malam. 2, 3. Pagi, siang, malam. Sudah makan pagi, ambil mikat. Sudah makan siang, ambil mikat. Sudah makan malam, ambil mikat. Kan gitu 3 kali. Itu yang membuat orang senang sama saya. Karena ada 3 bis. Bis 1 ikut sama saya umrah. Semua saya tuntun. Tidak boleh ada yang hilang. Dihitung saya itu. 10. Semua harus ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jagain. Tidak boleh ada yang hilang. Ibu-ibu di tengah, anak kecil di tengah, bapak-bapak kelilingi. Nggak boleh ada hilang. Pulang langsung hitung lagi. Habis tawaf hitung lagi. Habis saya hitung lagi. Saya gitu. Karena saya mantan guru pramuka. Regu 1, 10 orang baris. Regu 2, udah cukup. Udah, berangkat.
laskar ketawa. Masalahnya bapak-bapak orang tinggi dipimpin oleh orang pendek. Atau orang-orang mau juga itu diurusin sama orang pendek, tapi kan dia tidak tahu kalau aku adalah tuh mobilnya BBC sudah datang jemput saya. Dengerin, jangan puas dengan ilmu, jangan puas dengan ibadah, jangan puas dengan sedekah. Tulis, ntar itu materi kita. Karena Ramadan ini bulan pelajaran, karena waktu terbaik untuk memperbaiki diri, muhasabah. Untung saya pegangan. Bu, jangan puas dengan ilmu. Makanya saya minta nulis. Jangan puas dengan ibadah, tambah terus ibadahnya. Jangan puas dengan sedekah, berbagi terus. Bu, sedekah makanan pahalanya 40 hari. Kau kasih makan orang, yang kau kasih makan itu dia ngaji, kau dapat pahala baca Qurannya. Makanya traktir Ustadz. Kalau saya kan puasa tiap hari. Sudah 7 tahun saya puasa tiap hari. Iya, sudah 7 tahun. Makanya saya tidak pernah makan di acara. Biar dipaksa, saya cuma 2 kali makan, sahur dan buka. Tidak pernah saya makan di acara itu. Karena saya tidak pernah makan di acara. Saya membungkus. Dan itu lebih banyak. Jangan puas. Kenapa saya puasa sudah 7 tahun? Istri saya meninggal. Dan saya lebih memilih puasa. Karena kata Nabi menikahlah. Kalau tidak menikah puasalah. Tidak boleh laki-laki tidak punya pasangan. Istri meninggal pagi siang sudah boleh nikah. Tidak ada masa iddahnya laki-laki. Bahkan sudah punya istri masih bisa punya istri. Batasnya 4. Tapi saya lebih memilih untuk berpuasa karena mengurus anak-anakku yang 4 yang ditinggalkan ibunya. Umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Saya lebih fokus. Karena kalau saya menikah lagi belum tentu dia sayang anak saya. Ibu tiri. Waktu anak saya ditinggal ibunya, kan 1 tahunnya diambil neneknya. Jangan kau ambil cucuku. Saya tahu dia kesedih kehilangan anaknya. Dan dia tidak mau cucunya dimadu. Artinya ada ibu lain kan? Takut. Jangan kau ambil cucuku. Saya tidak marah. Kalau kau ambil cucuku, mati saya. Iya mas. Iya. Pas awalnya 1 tahun, anakku meluk saya semua. Abah kami mau ikut ke Jakarta. Kan dibawa ke Makassar. Saya mau ikut abah ke Jakarta. Saya nengok mertua saya. Kata mertua saya, ambil aja. Alhamdulillah sudah 6 tahun di Jakarta. Mertua saya masih hidup. Katanya mati. Kalau gitu dari awal saya ambil. Canda. Dengerin. Pas anak saya sampai ke Jakarta, 4-4-nya saya masukin di kamar. Duduk. Saya putarkan DVD film Ratapan Anak Dia. Jemaah, aman aja saya puasa 7 tahun. Enak mengendalikan nafsu. Amin. Terakhir, jangan puas dengan apa tadi? Ilmu, ibadah.
tapi puaslah dengan 3. Ibu ini habis telepon anaknya datang. Bercanda. 3. Jangan puas dengan 3. Puaslah dengan 3. Apa yang harus dipuaskan? Puaslah dengan makanan. Apa yang ada, makan. Jangan cari yang tidak ada. Pasti ibu dapat. Pas dapat ibu kue dari acara, kok nggak ada bala-balanya? Di rumah aja. Terakhir, jangan puas dengan makanan. Puaslah dengan makanan. Jangan cari yang tidak ada. Apa yang ada makan aja. Jangan komentar. Tidak boleh berkomentar tentang makanan. Itu kufur nikmat namanya. Siapa yang memuji makanan, didoakan malaikat. Wah, enak sekali. Kalau kau puji-puji makanan, wah, enaknya ini. Kau akan didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Kalau kau puji-puji makan, enak sekali masakannya. Kuenya enak banget, jeng. Pasti didoakan malaikat dan dibungkusin sama yang punya. 2. Puaslah dengan rezeki yang ada. Amin. Dikasih sama suami, syukuri aja. Terakhir, puaslah dengan pasangan hidupmu. Jangan tidak, udahlah. Kalau pasangan hidupmu sudah umur 76, jamaah, dengerin. Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Yang pertama, yang ditolak Ramadan adalah Pak, fotoin dulu. Fotoin. Iya siap. Fotoin. 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 Satu. Udah. Udah, Bu. Ibu kalau mau foto lagi, bikin pengajian, undang saya. Ini kan mana sih? Kayak nggak punya modal aja. Kalau saya ladeni semua, Ibu, nggak pulang-pulang kita. Udahlah. Kata Nabi, jangan berbagi kalau tidak cukup. Tidak adil namanya. 1. Udah tadi di sini. Mana saya ketemu sama lagi? Ada 3 yang ditolak Ramadan. 1. Anak durhaka sama orang tua. 2. Istri yang belum dimaafkan sama suami. 3. Orang yang belum bermaafan. Udah tulis, saya jelasin. Ini sudah ditelepon sama BBC ini.
Yang pertama, anak durhaka. Dua, istri yang belum dimaafin. Dimaafkan. Tiga, Orang yang belum saling bermaafan. orang yang belum bermaafan. Dengerin, saya jelasin. Makanya sebelum masuk Ramadan, munggahan datang ke rumah orang tua, bawain beras, uang bulanan, ini sirup dan sebagainya. Kata maknya, apa yang kau bawa? Biasa mah buat kebutuhan mama selama Ramadan. Aduh, makasih ya. Langsung bilang, maafkan aku ya ma. Pasti dimaafin. Saya maafin dah. Coba ibu datang ke rumah orang tua, maaf dulu. Ada caranya. Bawain bingkisan. Bu, tapi kan orang tua saya sudah meninggal Ustaz. Ya datangi kuburnya nyekar. Jumat terakhir Ramadan, sebelum Ramadan. Siara kubur, itu pentingnya itu. Ustaz, kan kuburannya jauh di Solo. Gampang, ibu bikin satu makanan, undang Ustaz, tahlil, doakan orang tua. Itu tekniknya. Ustaz, yang kedua, dimaafin sama suami, ada caranya. Mau bu? Mau? Ibu kan gengsi minta maaf. Kebayang nggak kalau ibu pulang kasih, Pak, maafkan, ada apa ini? Saya khawatir mau beli tas baru lagi. Enggak, kata Ustaz Maulana minta maaf. Makanya mah, tahu diri kau. Ada caranya, mau? Mau? Ibu masak yang enak-enak. Pasti dia masak. Kata suami, Ma, ini makanan kesukaan saya. Makasih ya Ma, Mama bikin sup enak banget. Kalau mulut suami berkata, makasih, ibu langsung katakan, maafkan aku. Iya, aku maafkan. Kan enak. Bu, sekarang pegang dadanya semua. Minta maaf sama teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi sahih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik Ramadan. Ya Allah, negarakan kami keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin. Hingga masuk Ramadan. Anugerahkanlah kami kebaikan, kemuliaan. Amin. Mohon maaf Bu, tanggal 2 Februari itu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, tanggal 2 Februari. Baca Yasin 3 kali. 2 Februari, malam nisfu Sya'ban. Itu takdir dibentuk buat ibu setahun. Namanya qada. Nanti Ramadan Lailatul Qadar. Qada. Qadanya di mana? Di malam nisfu. Kadarnya di 10 terakhir Ramadan. Qada dan qadar. Baca Yasin 3 kali. Bukan Yasin 3 kali, Yasin. Yasin pertama minta umur panjang. Yasin kedua minta rezeki. Yasin ketiga minta derajat dinaikkan. Sekarang pegang dadanya. Ibu maaf. Sekarang pejamkan matanya. Baca istighfar. Dosa kepada orang tua. Dosa kepada suami istri. Pasangan hidup. Ditolak Ramadan. Dosa kepada tetangga, sahabat. Silakan Bu, bermaafkan kiri kanan. Pelukan, minta maaf. Kiri kanan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz padat sekali acaranya ataupun agendanya. Tentunya karena sudah didoakan bersama-sama dan tidak terasa kita semua sudah di penghujung acara. Untuk itu saya selaku pembawa acara tentunya terima kasih untuk ibu-ibu dari RT 5,
Ibu lainnya juga, untuk Ibu Lurah yang telah hadir, Pak Lurah dan semuanya yang telah hadir, dan selaku pembawa acara, saya selaku pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk ibu-ibu yang tadi ada di snackbox-nya ada tulisan kami